Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Oke, ketemu lagi dengan aku Abi Rahmadian Koto. Di video kali ini aku bakal jelasin ke teman-teman semua gimana caranya mendapatkan pekerjaan ketika kuliah, dan juga teman-teman bisa nih kerja part time ketika kuliah atau sedang liburan, bisa juga ambil full time ya. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya juga nggak boleh karena kita harus punya visa kerja sebelum mau bekerja di negara orang. Tapi nggak apa-apa deh, untuk mahasiswa boleh deh kerja part time. Sebenarnya juga pekerjaanku ini terbilang gampang, yaitu jadi pelayan di sebuah kafe dan juga cuci piring, cuci gelas gitu ya teman-teman. Jadi di sana itu gajinya itu bisa cukup sampai uang rumah aku, uang apartemen ya, uang sewa apartemen aku selama 3 bulan ke depan, seperti itu. Jadi ikutin aja perjalananku hari ini ya. Oke. Sekarang kita keluar dari apartemennya, kita mau pergi ke pemberhentian bus dan kita naik bus. Ya, ini apartemenku nomor 34. Aduh, apa yang harus ditutup? Oke. Seperti ini kondisinya teman-teman. Nah, ini lorongnya. Nanti habis itu kita belok kiri di sini. Terus habis itu keluar, belok kanan, udah deh pemberhentian bus atau halte bus. Turun tangga, liftnya rusak guys. Udah beberapa hari ini rusak liftnya, nggak bisa dipakai. Oke guys, jadi ini tempat kerja aku. Aku kerja di sini ya. Nih, itu ada gelas-gelas di atasnya. Jadi aku jadi bukan barista ya namanya, apa ini? Jadi cuci gelas nih. Kerjanya di sini. Kalau misalnya ada pelanggan datang ke sini mau minta apa gitu kan. Tuh ada bir di sana ya. Tuh jual bir nih, gelas-gelas birnya banyak banget. Tuh jual chai, ini pembuatan chai ya, mau buat teh. Ya beginilah kerjaanku ya. Dan ini alhamdulillahnya nggak terlalu sibuk gitu kerjanya, jadi nyantai, nggak terlalu capek juga gitu. Oke, jadi inilah tempatnya ya. Jadi di sini tempat untuk ini apa namanya? Tempat untuk sarapan. Di sini tempatnya tuh. Di sini biasanya orang-orang sarapan ya. Ini masih gelap dan di situ ada dapur. Tapi kerjaanku nggak sampai situ. Kerjaan aku cuma di bagian barnya aja gitu ya. Nah, ini ada apa nih? Perintilan-perintilan zaman dulu ya. Souvenir gitu.
Oke teman-teman, sekarang udah malam dan ini mau siap-siap juga nanti ke atas ke kamar hotel dan kita mau nyiapin ini. Kayak di sini ada gelas, ada lilin dan ada tisu ya. Kita mau siapin di atas meja di dalam kamar di atas sana. Jadi selain daripada kita sebagai pelayan ya, pelayan cafe, kita juga kok kita sih? Aku ya. Aku juga yang membantu hotel juga. Oke teman-teman, saatnya kita pulang ke rumah. Sekarang pukul menunjukkan waktu ini ya. Berapa ini? 23 ya, 23:28. Dan sekarang kita harus pulang ke rumah. Tetapi nggak ada bis, jadi kita terpaksa untuk jalan kaki sekitar 2,8 km. Dan itu memang harus dibiasakan karena biar kita nggak olahraga sekalian ya, bakar kalori. Udah kurus makin ini, makin kurus lagi, tapi nggak apa-apa. Kita program olahraga. Jadi banyak teman-teman yang nanyain tentang kuliah sambil kerja di Turki. Sebenarnya sah-sah aja dan gampang-gampang aja untuk cari kerja. Kalau untuk saat ini di kota saya, kok ngomong saya sih, kota aku, untuk cari kerja itu gampang. Bahkan di mana-mana ada tulisannya nih, adakah yang mau bekerja di sini gitu. Banyak banget. Çalışmak isteyen var mı burada gitu tulisannya. Dan juga nggak semuanya juga mau nerima yabancı atau orang asing. Jadi ditanya dulu ini bisa untuk orang asing apa enggak dan gajinya berapa. Untuk masalah gaji sendiri itu kisaran dari paling rendah 3 juta, paling tinggi itu nggak tahu sampai berapa, sampai 10 juta mungkin kan. Dan itu bisa lah untuk biaya hidup 2 bulan atau 3 bulan ke depan ya. Bagi yang hemat bisa sampai 6 bulan. Temen aku ada itu. Dia bisa hemat kayak sebulan bisa jajannya cuma 2 juta doang atau 1.500.000 doang bisa. Bisa banget. Dan mengenai informasinya, pekerjaan-pekerjaan di sini contohnya kayak bekerja di restoran atau bekerja di hotel atau di cafe atau dimanapun itu yang kerjanya kerja kasar itu biasanya gampang teman-teman. Di depan ininya, di depan kafenya atau di depan itunya itu ada tulisannya Çalışmak isteyen var mı gitu. Öğrenci alınacak gitu misalnya, kayak mau ngambil pelajar gitu yang mau diambil untuk bekerja. Gitu biasanya banyak sih. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan kantoran itu biasanya agak sulit. Soalnya dia dimintai asuransi dan itu pasti gajinya gede. Contohnya kayak bekerja di tempat konstruksi ya, pembangunan atau segala macam itu banyak di sini bisa, tapi harus legal. Soalnya susah itu. Susah banget. Kalau misalnya ilegal itu bakal mungkin ininya hukumannya itu besar, hukumannya itu lebih berat lah daripada seperti ini. Ini juga kemarin ada polisi datang juga nggak apa-apa ditanyain, kamu pelajar ya, kamu kerja di sini ya, nggak apa-apa kok. Jadi santai aja gitu untuk teman-teman yang nggak punya visa kerja di sini, santai-santai aja nih. Dari jam 4 sampai jam 12. Duta. Untuk teman-teman semua di sini yang mau ikut program atau masuk grup ya, masuk grup pejuang kuliah di luar negeri, boleh langsung aja follow Munar Edukasi karena di sana banyak informasi tentang perkuliahan, les bahasanya banyak ya, les bahasa Jepang dan bla bla segala macam. Dan kita juga menyediakan jasa untuk pendaftaran kuliah ke luar negeri, terutama Turki ya, Turki, Malaysia dan lain-lainnya. Nanti kita urus semuanya. Dan juga teman-teman untuk teman-teman yang mau berangkat, ini aku saran dari aku banget untuk teman-teman yang mau berangkat ke Turki tapi modalnya modal nekat, saya harap jangan, karena ini kalau misalnya mental lemah atau yang masih kayak takut-takutan atau yang masih belum siap lah ibaratnya, jangan berangkat ke luar negeri. Nanti hasilnya sia-sia karena di sini tuh berat banget, beda sama kuliah di Indonesia. Aku tahu kok itu. Aku tahu dua-duanya, kuliah di Indonesia, kuliah di luar negeri itu gimana. Di sini berat banget. Dimana kita berhadapan dengan orang asing yang notabene-nya dia berbeda banget dengan orang-orang kita ya. Terus sedikit memberikan perbedaan gitu antara orang asing dan orang asli. Coba kalau kita sesama orang asli kan lebih gampang ya, tapi kalau sesama orang asing itu lumayan sulit. Untuk masalah pekerjaan aja nih, kepada orang asing itu agak rendah gitu. Ya wajar sih ya karena kita orang asing juga agak rendah, tapi ya memang begitu. Untuk mental-mental yang masih belum kuat, masih belum apa, ibaratnya masih belum cukup dalam finansial dan mental, lebih baik jangan pergi ke sini gitu ya. Soalnya banyak banget yang mohon maaf bukan ngerepotin atau gimana, cuma misalnya nih kayak secara finansial kurang tapi
dia bisa tumbuh di sini dengan cara cari kerja, dengan cara apa itu, aku salut banget sama orang-orang yang kayak gitu. Cuma kalau misalnya udah tahu finansialnya kurang, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, dan akhirnya ngeberatin teman-temannya, banyak kok teman-teman yang seperti itu. Aku harap jangan gitu. Bukannya maksud apa-apa ya, cuma saran aja gitu, jangan kayak gitu gitu.